akan firman Tuhan, namun saya akan bacakan satu permohonan doa. Di sini, haleluya, saya Darwin Des Andre Immanuel memohon doa kepada para hamba Tuhan dan jemaat sekalian untuk mendukung dalam doa, karena minggu ini saya mau pulang sebentar ke Kota Bumi Lampung untuk beberapa urusan penting. Mohon bantuan doa agar Tuhan Yesus melancarkan segala urusan saya di sana, pulang pergi dalam lindungan Tuhan. Inilah permohonan doa saya. Terima kasih atas dukungan doanya. Tuhan Yesus memberkati. Pemohon doa Pak Darwin Andre Immanuel. Jadi kita akan doakan beliau di dalam keberangkatannya minggu ini, supaya Tuhan yang bekerja dalam semua urusannya sehingga boleh berhasil, saudara. Baik saudaraku, kita akan menikmati jamuan Tuhan, yaitu firman-Nya, terambil dari kitab yaitu 1 Petrus pasal yang keempat. Saya mengingatkan kita kembali dulu firman ini. Begitu penting saudara. 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus pasal 4. Kalau sudah ditemukan, mari kita baca bersama ayat yang ke-18. 1 Petrus 4 ayat 18, kita baca bersama 3-2. Ya. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Kita ulangi saudara. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Haleluya. Saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Firman ini mengingatkan kita dan mengajar kita. Pasti ada perbedaan antara orang benar dengan orang berdosa, orang fasik, saudara. Pasti ada. Lihat di sini dikatakan. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Saudaraku, ini adalah yaitu menceritakan atau mengingatkan kita tentang perjalanan sekarang ini di dalam dunia ini, yaitu orang benar dan orang berdosa, dan orang fasik. Kalau orang fasik dan orang berdosa di sini sebetulnya ini hanya berupa tingkatan saja. Ada tingkatan orang berdosa. Ada sebutannya orang berdosa. Dosanya ini adalah dosa yang biasa-biasa saja. Artinya kalaupun dia berdosa, dia masih bisa diterima di tengah-tengah masyarakat atau di lingkungan di rumahnya. Tapi kalau orang fasik ini beda lagi tingkatan. Ini dosanya sudah sangat luar biasa. Dia ini sudah seorang yang menantang, yaitu menantang Tuhan. Kalau kita baca saudara kitab Mazmur. Ada lagi yang lebih tinggi tingkatan orang berdosa. Yang ketiga adalah orang bebal. Jadi ada dia pertama orang berdosa, yang kedua orang fasik, dan yang ketiga orang bebal. Dan ini semuanya sebetulnya digolongkan adalah orang berdosa. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus.
Kita yang hidup ini semua orang ya di muka bumi ini. Suatu hari saudaraku akan menghadapi pengadilan Kristus. Siapapun orang. Dan mereka saudara akan diadili menurut nanti bagaimana perbuatannya selama dia menumpang dalam dunia ini. Dan semua akan dibuka. Yaitu tentang apa yang kita lakukan. Entah tersembunyi, entah terang-terangan. Termasuk saudara nanti akan dibongkar juga. Bagaimana sikap hati kita selama ini dan pikiran kita. Kalau saya baca saudara firman Tuhan, waduh. Ada mereka misalnya hati mereka. Mereka beribadah hanya pura-pura. Ada mereka beribadah yang sungguh-sungguh. Ada mereka melayani ya sekedar. Yang penting isi absen melayani. Nanti saudara, Tuhan akan bongkar semua. Di pengadilan itu. Suka atau tidak suka. Dan itu saudaraku nanti akan menentukan keselamatan kita. Nah di sini saudara firman Allah memberikan kepada kita bagaimana sebetulnya ya di perjalanan iman ini, kata ayat ini, kalau orang benar saja hampir-hampir tidak selamat. Bayangkan. Orang benar saja hampir-hampir tidak selamat. Lalu bagaimana nasib orang yang berdosa? Apalagi orang fasik, belum lagi orang bebal. Bayangkan saudara, orang benar saja hampir tidak selamat. Makanya saudara di perjalanan ini, kita harus berjuang saudara. Iya. Berjuang. Ya. Jangan tidak berjuang. Ke surga itu saudara jangan bilang yang penting beragama Kristen. Yang penting terdaftar dalam sebuah gereja. Bukan seperti itu saudara yang dinamakan orang Kristen. Orang Kristen itu saudara adalah orang benar yang berjuang untuk boleh sampai ke surga saudara. Berjuang. Berjuang mengikut Tuhan. Berjuang menjadi pelaku firman. Ya di sini. Kalau orang benar saja hampir-hampir tidak selamat, apalagi orang berdosa. Orang berdosa di sini saudara juga termasuk siapa? Orang yang sudah benar, tapi hidupnya di perjalanan hidup dalam dosa. Jadi orang berdosa di sini ada dua, saudara. Ada dia memang orang yang belum diselamatkan atau belum bertobat. Ada yang kedua adalah dia orang Kristen. Dia sudah hidup misalnya katakanlah bertobat. Tapi di perjalanan saudara. Mereka hidup di dalam dosa. Nah orang benar di sini adalah orang memang orangnya berjuang. Orang ini saja hampir nggak selamat. Kenapa saudara hampir tidak selamat? Coba kita baca sebentar dulu dalam kitab Injil Matius. Injil Matius. Kita baca saudaraku yang dikatakan, sebentar saya cari dulu. Yang dikatakan begini. Kalau waktunya tidak dipersingkat. Ya, saya baru ingat firman itu.
sebentar saudara. Waktunya tidak bersingkat. Saya baca saudara. Matius 24 ayat 22. Coba kita baca. Matius 24 ayat 22. 32, ya. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Lihat. Dan dikatakan tadi, sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Kenapa saudara? Kalau waktunya tidak dipersingkat. Karena keadaan dunia ini menurut pasal 24 ini maupun pasal kitab Daniel, bukannya semakin membaik saudara. Situasi akan semakin lama akan semakin memburuk. Bukan kata saya, firman Tuhan yang ngomong. Orang bilang nanti akan bisa stop peperangan. Peperangan tidak bisa stop. Kita hanya mendoakan supaya bangsa kita jangan ikut saudaraku perang. Itu saja. Peperangan nggak bisa di stop. Gempa bumi tidak bisa di stop. Bencana alam dan lain-lain yang sudah dinubuatkan di Alkitab ini nggak bisa stop. Malah saudaraku, keadaannya semakin meningkat. Semakin memburuk, saudara. Sehingga saudaraku ketika orang benar melakukan perjalanan menghadapi situasi sulit ini, hampir-hampir tidak selamat, saudara. Karena saudaraku, seperti kemarin ini, waktu mengenai vaksin ini. Tentang vaksin ini, bagaimana saudaraku, kita lihat, saya hanya melihat dari televisi, saudara, atau dari HP. Bagaimana orang-orang berebut vaksin itu karena sudah ketakutan. Dengan keadaan yaitu penyakit yang membuat banyak korban sampai hari ini sudah. Dengan varian-varian yang baru, apalagi varian Delta. Sehingga saudaraku, mereka berjuang bagaimana supaya mendapatkan vaksin. Lalu Tuhan memberitahu seperti ini. Begitulah nanti suatu hari, keadaan dunia ini akan ada kelaparan atau yaitu sembako, bahan makanan kita akan menjadi mahal dan langka. Dan itu sesuai dengan kitab Wahyu pasal 6 ayat 6. Akan langka. Sehingga nanti orang akan mulai mencari ke sana kemari. Lalu saudara akan datang nanti antikristus yang di sana dikatakan firman Tuhan mengendalikan perekonomian dunia. Sehingga saudaraku mereka akan berkata, kalau kamu mau dipasang chip, baru kamu boleh dapatkan beras, makan minum. Saya akan sediakan. Sehingga saudara karena langkanya makanan dan minuman, beras dan lain-lain, perlu makan dan minum. Maka orang-orang berani mereka membayar dengan harganya mahal pun. Dan ini rebutan. Seperti kemarin itu saudara untuk mendapatkan vaksin itu. Rebutan. Yang penting selamat. Yang penting dapat imunitas.
Seperti itu saudara kelak. Yang penting saya bisa makan dan minum. Apapun, yaitu persyaratannya. Dan ini akan berebut, saudara. Walaupun mahal seperti Wahyu 6, ayat 6 itu. Akan berebut. Bayangkan, hanya saudaraku, segenggam, secupak gandum, itu sedinar harganya. Secupak itu sekitar kurang lebih 1 kilo. Atau 1 liter beras. Itu harganya 1 dinar. 1 dinar itu berapa? Gaji kita sehari, kalau Indonesia, katakanlah Palembang. UMR-nya saudara, ya, kalau tidak salah itu, satu hari itu 120 sampai 150 ribu. Jadi saudara hanya beras 1 kilo. Walaupun mahal harganya, orang akan berebut saudara untuk mendapatkan makanan. Yang penting bisa makan. Lalu disitulah nanti antikristus ambil bagian. Bukan ambil bagian. Mengendalikan perekonomian dunia. Sehingga Wahyu pasal 13 itu berkata, saudara, mereka tidak akan bisa mendapatkan soal jual dan beli kalau tidak menggunakan angka 666. Tanda dari antikristus yang akan ditaruh di tangan kanan dan di dahi. Dan orang saudaraku hanya orang-orang, yaitu hanya beragama saja, beragama Kristen saja, hanya terdaftar dalam gereja, tidak tahu tentang firman Tuhan. Seperti tempo hari Tuhan kasih tahu. Waktu tempo hari, waktu sebelum ada pandemi. Ada yang saudaraku baca Alkitab pun tidak. Beribadah pun saudaraku, kalau nggak salah sampai hari ini ibadahnya. Udah ikut Tuhan berapa lama, udah berapa tahun dia saudara di sini. Paling kalau setahun itu udah luar biasa lah 10 kali. Iya. Hidupnya saudaraku hanya untuk mencari kepentingan makan dan minum ini saja. Padahal saudara kalau beribadah, pasti roti, makanan, dan minumannya diberkati. Tapi nggak percaya dengan firman. Nggak percaya dia. Kami hubungi dia. Supaya datang ke kebaktian. Bu, kebaktian ya. Bersama anak-anakmu semua. Nggak usah takut dengan penyakit. Tuhan menjamin kalau beribadah, dijauhkan penyakit. Tapi banyak nggak percaya dengan itu. Lebih percaya, saudara, kepada perkataan orang. Nggak percaya dengan firman. Iya. Hidup kita ini kan karena percaya, saudara. Kalau kita sudah percaya, baru kita disebut diselamatkan. Kalau udah percaya, baru keselamatan itu datang sama kita. Bukan selamat dulu, baru kita percaya, sudah. Tidak. Kita bukan seperti Thomas. Lihat dulu, baru percaya. Suatu hari, saudara kan seperti itu, saya katakan tadi. Sehingga orang benar. Karena nggak tahu firman Tuhan misalnya dia. Misalnya orang yang sudah dibenarkan ini. Misalnya, seperti kita. Karena nggak tahu firman Tuhan. Akan ikut-ikutan saudara kelak. Yaitu menjadi korban dari antikristus. Karena bagaimana mereka makan dan minum. Kalau nggak membeli walaupun mahal. Iya saudara. Dan itu rebutan. Dan antikristus akan membatasi saudaraku. Ditimbang kata firman itu. Dibatasi. Apalagi kalau saudara baca Yeskil pasal 4. Wih. Kalau baca itu tentang itu. Begitu mengerikan keadaan. Dan keadaan ini Tuhan akan semakin memburuk. Saya enggak mendoakan seperti itu. Kita doakan saja bangsa kita ini saudara. Baru begini saja orang sudah takut saudaraku beribadah. Takut saudara. Iya.
Itu sebabnya saudaraku, waktu yang diberikan Tuhan sama kita ini, kita pergunakan semaksimal mungkin. Suatu hari saudara, akan ada waktunya nggak bisa beribadah. Alkitab yang ngomong. Akan ada. Waktunya nggak bisa beribadah. Kenapa? Gereja akan kosong. Karena di sana antikristus mulai akan berkuasa. Selama 7 tahun. Dan dibagi 2. 3,5 tahun yang pertama. Apa itu saudara? Mengalami permulaan sengsara. Dan di sana antikristus dengan orang Israel akan kerjasama. Dan di sana akan ada ibadah yang baru. Bukan ibadah seperti kita. Iya, suatu hari. Dan orang-orang Kristen akan dikejar-kejar kemana-mana. Yang tidak mengalami pengangkatan. Lalu di pertengahan 7 tahun itu, yaitu 3,5 tahun yang pertama, antikristus akan memisahkan diri dengan Israel. Kenapa? Karena antikristus memproklamirkan dirinya adalah Allah di bumi ini. Ya, dengan menunjuk saudaraku si Lucifer. Dia punya nabi palsu. Ya makanya nanti mereka menjadi Allah, dia mengangkat dirinya menjadi Allah, dan dia punya nabi, punya hamba-hamba Tuhan. Dan mereka dipercaya mengadakan mujizat. Kata kitab Wahyu ya, bukan kata saya. Apa mujizat nanti saudara? Dan orang akan kagum dengan ini. Kalau nggak tahu firman, pasti ikut-ikutan. Karena nggak tahu firman saudara, orang batal kitab aja tidak. Mana saudara? Di kebaktian pun nggak sungguh-sungguh dengar firman Tuhan. Disangkanya saudaraku, perjalanan ini semakin baik saja. Oh tidak saudara. Kita doakan untuk bangsa kita ini. Itu yang paling utama. Supaya baik. Iya. Lalu saudara, di sana si nabi palsu itu akan mengadakan mujizat. Mujizatnya apa saudara yang paling besar? Ada 2. Nanti diingat saja. Yang pertama, dia akan bisa membuat api turun dari langit. Sehingga orang kagum. Wih, luar biasa. Termasuk orang Kristen yang tidak tahu firman. Akan kagum. Disangkanya itu perbuatan Tuhan. Oh tidak. Yang kedua apa? Patung bisa dibuat oleh mereka berbicara. Patung, saudara. Makanya jangan ada patung-patung di rumahmu, saudara. Nanti kalau dia berbicara nanti seperti katanya ini yang ada di Surabaya. Ada di sana orang Kristen, dia dibuat patungnya saudara. Lalu katanya keluar darah dari matanya. Orang kagum saudara. Bukan seperti itu saudaraku mujizatnya Tuhan Yesus ya. Bersalah itu saudara. Banyak yang nggak tahu itu. Harus bisa membedakan mana mujizat dari Tuhan Yesus, mana yang tidak saudara. Harus tahu. Itulah gunanya harus tahu firman Tuhan dengan baca, dengar firman Tuhan. Dengan rajin beribadah saudara. Supaya tahu firman. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lihat. Kalau waktunya tidak dipersingkat. Waduh, gak ada yang selamat saudara. Betul. Begini saja kita sekarang sudah mengalami penderitaan. Tapi belum penderitaan yang tadi 7 tahun ini. Belum. Karena apa? Gereja buah sulung harus terangkat dulu. Baru antikristus muncul. Kata 2 Tesalonika pasal yang kedua. Sekarang ini saudara. Pemimpin antikristus itu belum nongol. Belum nongol. Iya, belum. Karena apa? Masih ada yang menahan. Siapa yang menahan itu? Gereja. Yang sedang dipersiapkan Tuhan untuk mengalami pengangkatan buah sulung. Dan gereja ini juga seperti kita,
Selalu mendoakannya supaya penuh dulu kuota jumlah yang akan mengalami pengangkatan buat sulung saudara. Dia belum nongol. Ya, makanya saudara nggak usah takut divaksin ya. Karena nanti kalau kita buat sulung gereja, nggak ketemu nanti dengan antikristus yang memasang chip itu. Nggak ketemu. Kita mengalami pengangkatan dulu, saudara. Baru muncul dia. Memaksakan nanti suatu hari, angka antikristus yaitu 666 akan dipaksakan nanti suatu hari. Dan disuruh menyembah patung, saudara. Kata firman Tuhan. Lalu menghadapi keadaan itu, kembali dulu dari kitab Petrus. Apa kata dari sini? Kalau orang benar saja hampir tidak selamat. Apa nasibnya orang yang berdosa? Ini saudaraku memberikan kita pemahaman. Kita orang benar ini, supaya diselamatkan. Yang paling utama apa? Hidup kudus. Jangan main-main saudara tentang kekudusan ini. Harus kudus. Walaupun kita orang benar tapi hidup di dalam dosa. Kita disebut juga digolongkan orang berdosa. Jangan bilang saya sudah jadi Kristen. Iya. Saya orang benar. Tapi nggak bisa menjaga mulut, saudara. Ngomong kotor, ngata-ngatai orang. Hidup dalam dosa. Jojong saja berdosa. Saudara kira kita ini selamat kalau kita berdosa? Ayat ini ngomong orang benar saja hampir tidak selamat. Apalagi orang berdosa. Itulah gunanya saudara kita datang ke kebaktian seperti ini. Pertama tujuannya apa? Supaya kita dibersihkan terus dari tabiat-tabiat yang masih menempel dalam diri kita. Masing-masing kita punya tabiat buruk, saudara. Ingat waktu kita bertobat dan dibaptis, bukan berarti tabiat kita sudah bisa lepas. Tapi dosa kita memang sudah selesai. Tapi tabiat kita inilah perlu saudara diganti dengan tabiatnya Tuhan. Dan itu saudara perlu berlatih. Dilatih saudara. Dilatih tadinya kita suka ngomong kotor, jangan lagi ngomong kotor. Dilatih terus. Tadinya kita suka misalnya menyimpan kesalahan orang, mulai kita hanya memberkati mereka dan mengampuni mereka. Ya, saudara. Supaya nanti saudaraku dalam perjalanan ini, jangan sampai kita nanti tidak ikut dalam pengangkatan saudara. Karena apa? Orang yang berdosa itu tidak akan mengalami pengangkatan. Itulah gunanya kenapa Tuhan Yesus datang ke bumi ini. Karena seriusnya tentang dosa ini yang akan membawa kepada kematian kekal selama-lamanya. Makanya dia datang. Untuk menyelesaikan dosa-dosa umat manusia. Dosa kita, dosa seluruh umat manusia di muka bumi ini. Dia mau selesaikan. Dan dia sudah selesaikan 2000 tahun yang lalu. Di kayu salib. Dan setiap orang yang menerima dia. Bertobat dan dibaptis. Dosanya selesai. Tetapi di perjalanan ini saudara. Harus setia sama Tuhan. Jangan berdosa lagi. Supaya jangan berdosa lagi saudara. Apa kata firman? Coba kita baca. Mazmur 119. Mazmur 119. Saya saudara baru membaca kesaksian itu sudah lama kesaksian itu sebetulnya saya tahu. Tentang orang berdosa ini. Ada seorang pendeta. Saya baca itu di kesaksian. Pendeta ini rupanya dia di neraka saudara bersama dengan jemaat-jemaat. Padahal saudara pendeta ini udah dipakai Tuhan melayani, banyak jiwa dimenangkan saudara. Dia berkhotbah mantap. Tapi saudara setelah selesai dia khotbah, selesai melayani, dia hidup di dalam dosa. Iya. Dia nggak tinggal di dalam khotbahnya saudara.
Dia nggak menjaga hidup kudus. Lalu saudara, ada seorang yang dibawa Tuhan melihat alam maut. Dilihatnya lah si pendeta ini, dan ada di sana orang Kristen lainnya di dalam. Loh, bukannya dia nih Tuhan, kata orang ini kepada Yesus waktu dibawa melihat alam maut. Kan dia ini seorang pendeta Tuhan. Kok dia berada di sini, Tuhan disiksa? Iya, memang dia dulu melayani saya. Tapi setelah dia melayani, berkhotbah, menginjil, tapi nanti habis itu dia berdosa. Saya itu menginginkan kekudusan, kata Tuhan. Seorang pun tidak ada yang bisa bertemu dengan saya kalau dia tidak kudus. Makanya Yesus datang untuk menguduskan kita kan. Supaya kita saudara mempertahankan kekudusan ini di perjalanan iman ini saudara. Yang main-main saudara tentang kekudusan. Makanya nanti yang membuat kita tidak terangkat saudara. Setidaknya ada beberapa hal. Tapi karena dosa semua. Yang pertama apa? Dosa itu memberati kita. Makanya tidak mengalami pengangkatan. Kata Yesaya pasal 43. Yang kedua apa yang memberati? Ya, kalau tadi dosa memberati kita. Yang kedua, dosa itu menjadi jerat. Kata Injil Matius sudah. Jadi ibaratnya kalau burung terjerat dia dengan ada jerat dipasang. Sehingga dia nggak bisa terbang. Kita nanti nggak bisa terbang ke surga saudara. Kalau ada yang menjerat kita. Apa yang menjerat kita? Dosa. Yang ketiga, Kolose pasal yang kedua ayat 8. Pemahaman-pemahaman dunia ini yang kita terima. Kita hidup di dalamnya. Pengertian-pengertian dunia di pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai firman. Kita akui, kita terima. Dan itu akan menawan kita, memenjarakan kita. Sehingga kalau kita terpenjara dengan pengertian-pengertian yang salah itu, kita nggak akan ikut dalam pengangkatan. Iya. Makanya kita harus memiliki pengertian yang benar. Ikut Tuhan ini, inilah pengertian yang benar. Alkitab. Makanya saudara, rajin-rajin baca Alkitab. Kadang-kadang kita terkesima, kagum dengan apa kata orang. Iya. Kita kadang-kadang terkesima dan kagum membaca buku-buku orang lain. Tapi kok kita nggak terkesima dan tidak kagum dengan bukunya Tuhan ini, saudara? Kok kita nggak baca ini? Kok kita jadikan barang pajangan, saudara? Baca. Baca Alkitab. Supaya kita tahu, saudara. Dengan membaca itu kan dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak mengerti menjadi mengerti. Iya. Itu firman Tuhan. Coba kita baca Mazmur 119 ini. Bagaimana supaya kita jangan berdosa, saudara. Ayat 9 sampai 11. 32, iya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Lihat kata-kata ini. Enggak ada yang lain saudara membuat kita supaya tidak berdosa. Kecuali firman Tuhan. Ya, makanya kalau menjawab tantangan, apalagi dari kuasa kegelapan, jawab dengan firman seperti cara Yesus. Waktu dia digoda, dicobai, waktu puasa 40 hari 40 malam, hari-hari mau berakhir puasanya. Iblis datang memberi pencobaan 3 kali. Tapi apa? Kata Yesus, dia menjawabnya dari firman Tuhan. Sehingga iblis mundur, saudara. Saudara tahu kalau kita menjawab dari firman semua tantangan, iblis akan mundur dari kita. Maka saudara jangan pergunakan yang lain kecuali firman ini. Orang bilang, wah kuno sekali itu baca Alkitab. Ketinggalan zaman. Biarkan orang ngomong seperti itu. Tapi kita harus tahu firman.
Inilah satu-satunya senjata pamungkas kita, saudara. Ayat ini berkata bagaimana menjaga kelakuan kita bersih. Menjaganya sesuai firman Allah. Baru kita bersih. Kita sudah dibersihkan, pertahankan kebersihan itu. Dengan tahu, saudaraku, firman Tuhan. Itu yang kita lakukan di perjalanan iman ini, saudara. Supaya kita sebagai orang benar, boleh saudaraku sampai ke tujuan, kita diselamatkan. Kembali dulu 1 Petrus pasal yang keempat tadi, saudara. Aduh, saudara, lihat di sini. Kita mau pelajari lanjutannya berkata begini. Jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Ya pasti tidak selamat lah, kan begitu kalau jawabannya. Orang benar jangan hampir nggak selamat. Nah, siapa orang benar ini? Nah, saya sekedar mengulangi saja. Siapa orang benar? Coba kita baca Roma pasal yang pertama. Ini saudara, harus tahu saudara. Roma pasal 1, ayat 16, 17. 32, ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, siapa orang benar? Orang yang hidup oleh iman. Seperti apa cara hidup oleh iman ini? Ini mengingatkan kita kepada Abraham. Dalam kitab Kejadian pasal 12 maupun pasal 15 yang berkata begini. Waktu Abraham sudah hampir putus asa karena belum dikaruniakan anak. Sementara dia sudah kaya raya. Dan mereka mau dikemanakan nanti harta yang banyak ini. Belum ada keturunan. Lalu dia memutuskan di hati pikirannya, udahlah Tuhan, mungkin hambaku yang paling baik inilah nanti yang menjadi ahli warisku. Yaitu bernama Eliezer ini, kata Abraham. Datang Tuhan ngomong, oh bukan. Anak kandungmu lah yang akan menjadi ahli waris dari semua yang kau miliki. Saudara, tapi belum dikasih Tuhan. Lalu Tuhan mengajak dia, coba kau keluar Abraham. Ya Tuhan, coba kau lihat dulu bintang di langit, bisa kau hitung? Oh tidak bisa Tuhan. Demikianlah nanti, seperti itulah nanti banyaknya keturunan. Kata Tuhan, apa kata di sana firman Allah? Lalu percayalah Abraham dan Tuhan membenarkan dia. Nah makanya saudara, kita dibenarkan oleh karena percaya kita kepada Tuhan. Kepada firman-Nya. Ya, baru kita dibenarkan, disebut kita orang benar. Hidup orang benar itu hidup karena percayanya atau hidup oleh iman. Begitu ya. Hidup oleh iman. Dan hidup oleh iman ini disebut saudaraku di perjalanan ini hidup sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Itu namanya orang benar. Makanya orang benar ini jangan sampai salah juga ya. Tapi kita dibenarkan ini adalah karena percaya kepada Tuhan Yesus melalui firman-Nya yang kita percayai. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Dari firman yang dia dengar, baru dia dibenarkan. Sama seperti kita. Kita percaya dengan Yesus. Kan iman itu kan ada 3 zaman. Pertama, zaman pada perjanjian lama. Yaitu belum datang Yesus. Ya, Yesus belum datang sebagai manusia. Tapi mereka sudah percaya bahwa Yesus pasti datang. Di situ mereka dibenarkan. Yang kedua, waktu Yesus berada di bumi. Banyak orang yang percaya sama dia, beriman. Mereka dibenarkan. Yang ketiga, ketika Yesus sudah berangkat ke surga, di zaman kita ini, kita tidak lihat Yesus, tapi kita percaya dia. Dia sudah mati, bangkit, dan berangkat ke surga. Kita percaya itu, kita dibenarkan, saudara. Makanya ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, berarti kita sudah percaya bahwa dia sudah datang ke bumi ini dulu,
mati dan bangkit dan naik ke surga, baru kita disebut orang yang dibenarkan. Tetapi saudara bukan hanya itu. Ada kelanjutannya, ikut Tuhan itu satu paket. Bertobat dan dibaptis. Selesai dosa. Lalu kita hidup kudus. Kan begitu ya. Kita sebagai orang benar, kita sudah dibenarkan oleh iman. Tetapi di perjalanan ini saudara, nah ini, perlu kita selamat sampai ke surga. Perlu selamat. Ya. Tidak hanya saudaraku, kita hanya yang penting, saya ke gereja. Yang penting saya, baca Alkitab. Yang penting saya terlibat dalam pelayanan. Bukan hanya seperti itu saudara, supaya kita boleh selamat. Keselamatan ini satu paket saudara. Keselamatan awal sampai kita terakhir. Iya, ada satu paket keselamatan ini. Iya, karena saudara nanti kita mau berangkat ke surga, di sana akan terjadi penggenapan keselamatan. Coba kita baca ayatnya dulu sebentar. Ibrani 9. Ibrani 9. Lihat kata-kata ini. Ibrani 9. Ayat 27 dan 28. Ini saudaraku nanti di terakhirnya waktu kita mengalami pengangkatan. Ayat 27, 28, 32, iya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa. Untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Ini namanya saudara ayat ini. Penggenapan keselamatan. Jadi keselamatan itu satu paket. Dan terakhir nanti ada penggenapan keselamatan. Kita diangkat. Tetapi saya baca buat kita. Keselamatan itu saya katakan tadi satu paket. Keselamatan awal sampai keselamatan akhir. Inilah keselamatan akhir. Nah, keselamatan awal itu seperti apa? Coba kita baca saudara yang pertama dulu. Markus pasal 16. Markus 16. Kita baca saudara, Markus 16 ayat 15 dan 16. 32, Markus 16 ayat 15, 16, 32. Ya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah ini keselamatan awal saudara. Kalau kita sudah bertobat, tempoh hari bertobat ya. Bertobat itu apa artinya? Meninggalkan cara hidup yang berdosa. Jadi saudara jangan bilang orang benar, tapi kita tidak meninggalkan dosa. Saudara, jangankan dulu saudaraku, mau diselamat. Jangankan kita saudaraku nanti, masuk ke surga. Melihat saja tidak bisa saudara. Kita ini saudaraku kalau sudah bertobat dan dibaptis, kita ini orang yang diselamatkan. Ya. Jangan sampai saudaraku kalau sudah hidup, sudah diselamatkan, lalu jatuh lagi dalam dosa, itu namanya enggak bertobat itu. Bertobat itu tinggalkan cara hidup yang berdosa. Tinggalkan saudara. Iya. Kita kan sudah dicari Tuhan, ditemui Tuhan, dipanggilnya kita. Diberi kita anugerah keselamatan yang cuma-cuma. Tanpa memperhitungkan dosa-dosa kita dulu. Yang sudah banyak kita menyakiti hati Tuhan. Lalu dia berkata, kalau kamu bertobat, memberi dirimu dibaptis, kamu percaya dan kau bertobat, kamu selamat. Selamat dari mana? Coba kita baca Lukas 1. Injil Lukas 1. Ini keselamatan dimaksud ini yang mana? Lukas pasal 1. Injil Lukas pasal 1. Coba kita baca ya sudah. Injil Lukas 1. Ayat yang
76 dan 77. Lukas 1, ayat 76, 77, 32, iya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Lihat. Keselamatan yang kita peroleh berdasarkan pengampunan dosa. Ini keselamatan awal. Dengan cara kita bertobat dan memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, maka kita selamat. Selamat dari mana? Selamat dari dosa-dosa kita. Kita sudah diselamatkan, saudara, waktu kita bertobat. Tapi ketika sudah diselamatkan yang awal ini, perlu saudaraku kita harus diselamatkan sampai nanti ke saudaraku mengalami pengangkatan. Kata Ibrani pasal yang ke-9 tadi. Waktu nanti Tuhan datang kedua kali ke bumi ini, Dia akan menganugerahkan keselamatan penuh. Ini masih keselamatan awal, saudara. Makanya untuk sampai nanti di keselamatan akhir itu mesti begini. Coba kita baca dulu 2 Korintus 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3. Ayat 15 sampai 17. Ayat 15 sampai 17, 32, iya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Lihat ayat 15. Di perjalanan ini perlu kita ada yang menuntun kita, saudara, kepada keselamatan, dalam keselamatan yang akhir tadi, saudara. Apa itu? Alkitab. Firman Tuhan, kata ayat ini. Menuntun kita kepada keselamatan itu, yaitu lewat Alkitab, lewat firman. Karena ayat ini berkata apa? Supaya di perjalanan kita ini, kita memiliki perbuatan baik. Kalau ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Perbuatan baik apa? Sesuai firman Tuhan. Makanya lihat ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ini Alkitab maksudnya. Tulisan yang diilhamkan Allah itu adalah Alkitab. Bermanfaat untuk apa yang pertama? Mengajar. Jadi di perjalanan setelah kita bertobat dan dibaptis, perlu kita diajar dari firman. Itulah gunanya kita mendapatkan pengajaran. Seperti dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Bayangkan dulu Kisah Rasul pasal 2. Saudara baca, kalau baca itu. Mereka itu kebaktian tiap hari ke gereja. Tiap hari. Bukan kata saya. Kata Kisah Para Rasul pasal 2. Untuk apa? Untuk mendapatkan pengajaran dari para rasul. Agar mereka diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Yang akan menuntun mereka kepada keselamatan akhir, saudara. Lihat kata-kata ini. Mengajar. Untuk apa firman ini? Untuk mengajar kita. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Kita nanti akan tahu yang salah yang mana. Dikira orang, saudaraku, udah bertobat dan dibaptis selesai. Jangan. Itu masih keselamatan awal. Saudara tahu dalam kitab 2 Petrus pasal 2. Orang yang baru bertobat, itu di sana iblis begitu gencar membuat mereka nanti berhenti melakukan perjalanan iman mereka. Supaya nggak selamat sampai di akhir. Iya. Iblis datang. Iblis akan datang. Untuk mencoba. Yaitu membuat kita berhenti di perjalanan ini. Iya. Makanya kalau kita baru bertobat dan dibaptis, kita masih start. Kita sudah mengalami keselamatan, tapi di perjalanan ini perlu kita dituntun untuk kepada keselamatan akhir sampai kepada tujuan. Itu artinya saudara. Yang pertama lewat ini, itu kita dapatkan lewat apa? Lewat Alkitab.
Itulah gunanya datang ke gereja. Seperti dalam Kisah Rasul pasal 2. Tiap hari mereka datang ke bait Allah, ke gereja, untuk mendengarkan pengajaran dari Alkitab yang disampaikan oleh para rasul. Seperti kita, saudara. Kalau kita baru berapa kali kita seminggu? Seminggu itu berapa kali kita kebaktian? Minggu, Selasa, Kamis. Kalau muda-mudi malam minggu. Ini pun nggak bisa full. Kalau dalam kitab Kisah Rasul 2, bayangkan, baca di saudara. Itu aja, itu mereka tiap hari. Nanti kalau kita bilang ibadah tiap hari, woi, udah gila kali pendeta itu ya. Apa enggak mikir ini mengenai persembahan rupanya? Ya memang kalau enggak nyampe ibadah ke sana, memang saudara sulit. Makanya kalau menilai segala sesuatu harus dengan iman, dengan apa? Dari firman. Jangan dengan cara kita. Salah saudara. Yang kedua, saudara, menyatakan kesalahan. Oh, ini rupanya salah ini. Merokok itu salah. Ngomong-ngomong kotor salah. Berjudi salah. Minum-minuman keras salah. Ya kan gitu. Berzina salah. Berdukun salah. Ngomong kasar salah. Dari mana kita tahu itu? Dari Alkitab. Makanya kalau kita baca Alkitab, Alkitab akan membaca kita. Makanya Yakobus 1 berkata, Alkitab itu apa? Cermin. Saudara kalau tidak bercermin, kayak saya tadi. Saya mana tahu rambut saya bagus apa enggak kalau enggak bercermin. Alkitab ini cermin. Kalau kita membaca, rupanya enggak boleh yang ngomong-ngomong kotor ya. Kita tahu saudara. Kalau gitu saya enggak mau lagi. Sama dengan tadi saya. Kalau, rambut saya kok enggak saya sisir. Bahaya nih, saya sisir rapi. Alkitab ini cermin saudara. Baca. Yang selanjutnya apa? Untuk memperbaiki kelakuan. Memperbaiki kelakuan. Saudara kira kalau udah jadi Kristen langsung kelakuan kita baik? Enggak saudara, makanya gereja itu adalah bengkelnya Tuhan saudara. Memperbaiki kita. Ibaratnya kalau mobil rusak, di bengkel saudara. Supaya diperbaiki. Banyak kita yang rusak saudara. Makanya dalam kitab Yeremia 18 ayat 1 mulai, kalau periuk yang di tangan penjunan itu rusak, dia akan membetulkan itu kembali. Siapa penjunan kita? Yesus saudara. Tukang periuk itu, penjunan kita. Makanya kan ada pujian, penjunan, ada lagu pujian itu. Apa lagunya? Gimana lagu itu? Buatlah jalanmu dalam saya, Tuhan penjunanku tanah liat. Kita di tanah liat saudara, perlu diperbaiki. Kalau ada yang rusak. Kalau pujian kita, yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Tuhan itu akan memperbaiki kita dengan kasih sayangnya. Tuhan sudah. Ya, perlu diperbaiki kelakuan-kelakuan kita ini. Tabiat kita banyak yang buruk, saudara. Iya. Itulah gunanya, saudara. Datang kebaktian untuk diperbaiki di bengkelnya Tuhan ini. Saudara kira ketika kita sudah jadi terdaftar atau menjadi saudaraku, menjadi beragama Kristen, lalu kelakuan kita baik? Tidak, perlu diperbaiki di perjalanan. Dalam rangka menuntun kita kepada keselamatan yang akan digenapi itu nanti dalam pengangkatan. Kata firman ya, bukan kata saya. Di sini. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Hidup kita ini harus benar di perjalanan ini, saudara. Kita dididik bagaimana hidup dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan. Kata Yohanes 17, ayat 17 itu, saudara. Kebenaran. Jadi, mendidik orang dalam kebenaran. Lalu ayat 17, dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Kita adalah manusia kepunyaan Allah. Waktu kita bertobat, terima Yesus, kita bertobat dan dibaptis, kita sudah resmi milik kepunyaan Tuhan. Kata ayat ini. Manusia kepunyaan Allah.
Disitulah kita diperlengkapi kepada setiap perbuatan baik. Sehingga kalau dalam perjalanan ini, kita melakukan perbuatan baik dari firman Tuhan, dari Alkitab. Di situ kita sedang mengalami dituntun kepada keselamatan. Yang akan kita nanti dapatkan penggenapannya pada saat kita mengalami pengangkatan itu, saudara. Di finish, garis finish, saudara. Kita ini sedang melakukan perjalanan iman. Ada start, ada finish. Startnya tadi bertobat. Kita mendapatkan keselamatan. Lalu yang selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Di perjalanan, kalau tadi Alkitab ini menuntun kita kepada keselamatan. Selanjutnya saudara, coba kita baca dulu. Filipi pasal 2. Satu lagi firman. Filipi 2. Bagaimana keselamatan ini? Filipi 2. Ayat 12 dan 13. Ayat 12, 13. Coba kita baca. Filipi 2. Ini apalah selanjutnya kita kerjakan. 12, 13, 32. Iya. Hai anak-anak, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara, lihat ayat yang ke-12. Di perjalanan ini selain kita tadi dituntun oleh firman Tuhan Alkitab kepada keselamatan. Perlu yang kedua ini, selanjutnya. Mengerjakan keselamatan. Kata firman. Apa itu mengerjakan keselamatan? Lihat ayat 12 itu. Taat. Udah itu disertai dengan rasa takut dan gentar. Banyak orang gak takut sama Tuhan. Gak gentar sama Tuhan. Iya. Apalagi ngomong siapa Tuhan itu? Kan Tuhan itu gak kelihatan ya. Makanya banyak orang gak takut sama Tuhan karena gak kelihatan. Karena apa? Hidupnya bukan karena percaya. Kan kalau dalam 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat terakhir apa dibilang? Hidup kami ini adalah hidup karena, bukan karena melihat, tapi karena melihat yang tidak kelihatan. Saudara, kita ini harus dengan, kalau iman inilah yang bisa melihat yang tidak kelihatan. Makanya mata roh kita itu apa? Iman. Iman adalah mata roh kita yang melihat yang tidak kelihatan. Makanya waktu kita hidup oleh iman, ya hidup kita ini, kita sedang melihat yang tidak kelihatan. Tapi kalau kita hidupnya tidak dengan iman, saudara nggak bakal takut sama Tuhan itu. Iya, jong kita berdosa. Karena nggak ada yang lihat. Nanti kalau pendeta sama sintu yang lihat, apalagi sama juga sama orang percaya, kok baru takut ya? Kok kebalik saudara? Jangan kebalik. Takutlah kepada Allah kita yang adalah roh. Enggak kelihatan dia saudara. Iya enggak kelihatan. Tapi dia melihat kita. Makanya untuk melihat dia, pergunakan saudaraku mata roh kita masing-masing. Apa itu? Iman. Karena iman melihat yang tidak kelihatan. Yaitu karena apa? Hidup karena percaya. Hidup oleh iman. Supaya kita takut sama Tuhan. Gentar sama dia. Lalu katakan dia apa? Bagaimana cara mengerjakan keselamatan? Taat. Lihat sini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Setelah kita selamat awal, perjalanan ini kita dituntun kepada keselamatan. Yang selanjutnya, kerjakan keselamatan kita, saudara. Dengan apa? Taat. Taat kepada apa? Taat kepada firman Tuhan. Taat kepada firman Tuhan. Dan ada gentar sama dia ya, dan takut sama Tuhan ya. Contoh cara mengerjakan keselamatan. Seperti saudara dan saya sekarang beribadah. Saudara tahu ini? Taat kita beribadah ini. Kita sedang mengerjakan keselamatan itu saudara. Iya. Taat kita saudaraku berdoa pagi. Mendoakan pribadi kita, keluarga kita. Juga pelayanan untuk keselamatan banyak orang. Apalagi keselamatan keluarga kita. Kita sedang mengerjakan keselamatan itu saudara. Ketika kita mau berpuasa. Untuk saudaraku mendoakan
Banyak jiwa bertobat, kita sedang mengerjakan keselamatan itu. Ketika kita mau pergi menginjil, bersaksi, ya, kita sedang mengerjakan keselamatan. Ya, kita sedang mengerjakan keselamatan ini, saudara. Makanya saudaraku, taat saja apa kata Tuhan. Kita sedang mengerjakan keselamatan. Di samping itu kita sedang dituntun terus dalam perjalanan iman ini. Untuk sampai kepada keselamatan akhir, saudara-saudara. Iya, taat saja. Makanya saudaraku, iman itu atau hidup, tadi dibilang orang benar hidup oleh iman. Iman itu menuntut ketaatan kita kepada Tuhan Yesus. Taat. Kok taat sama manusia? Bukan berarti kita saudaraku. Tapi kalau memang dari manusia itu benar dari firman, ya nggak ada masalah. Iya, taatlah sama Tuhan. Udah itu takut kita sama dia. Jangan lebih takut sama dunia ini. Orang penakut saudara nggak ke surga ya. Dia lebih takut kepada orang dunia ini. Bukan kata saya. Dalam kitab Wahyu 21 ngomong. Tetapi orang-orang penakut. Orang pezina. Orang yang berdusta. Orang penyembah berhala. Ayat itu ngomong. Tidak akan masuk ke tempat ini. Ke surga. Kata firman nggak bisa masuk. Kita harus saudaraku betul-betul saudara. Yaitu mentaati Tuhan. Ada rasa takut dan gentar. Jangan saudaraku karena nggak lihat Tuhan nggak takut. Itulah yang membuat orang nggak takut sama Tuhan. Karena nggak lihat. Karena nggak mempergunakan mata imannya. Hanya mempergunakan mata jasmani saja. Oh nggak dilihat. Jangan saudara. Pergunakan mata iman. Mata roh kita maksud saya. Yaitu iman. Melihat yang tidak kelihatan dengan saudara. Iya, kan gitu. Oh, saya percaya Tuhan kau menyertai saya. Itu namanya berarti kita sedang melihat Tuhan, saudara. Iya, dengan iman. Saya percaya Tuhan pasti bawa saya hidup berkemenangan. Kita nggak lihat Tuhan, tapi kita percaya. Itu namanya mata roh kita melihat Tuhan dengan iman kita, saudara. Jadi saudara, lihat judulnya saja. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Iya saudara, kita bukan hanya bertobat selesai, tidak mengerjakan keselamatan, tidak mau dituntun kepada keselamatan. Kita ini mau sampai ke tujuan saudara. Iya. Saya katakan tadi sama kita, jangan sampai saudaraku kita tidak mentaati Tuhan ini. Iya. Supaya saudara nanti, kan kalau kita dilihatnya taat, kita mau dituntun. Tadi yang pertama hidup kudus saudara. Waduh, kalau udah kudus ini, udah aman lah kita terus terang saja, aman. Makanya saya bilang tadi ada pendeta sama jemaatnya, aduh, kenapa dia ke sini Tuhan? Enggak, dia cuma khotbah saja. Dia pergi melayani tapi dia nggak bisa menjaga mulutnya. Nggak bisa menjaga sikap hatinya. Nggak bisa menjaga perbuatannya di perjalanan. Dia kira saya tidak melihat dia. Kata Tuhan Yesus kepadanya. Sehingga saudara waktu dia meninggal, yang menjemput dia saudara bukannya malaikat Tuhan. Yang menjemput dia adalah Lucifer saudara. Bersama dengan anak buahnya. Malaikat iblis itu saudara. Sehingga dia bingung, kenapa saya begini? Dibongkar Tuhan semua kesalahannya. Kamu menyampaikan firman Tuhan, tapi kamu tidak tinggal dalam firman. Itulah yang saya takutkan di perjalanan ini. Iya. Makanya saya saudaraku terus terang saja. Tuhan, apalagi misalnya kayak tadi pagi. Tuhan, tolong saya. Saya tidak mau di perjalanan ini hidup dalam dosa. Jangan saya ngomong, tapi saya tidak tinggal di dalam omongan saya. Saya nggak mau Tuhan. Tolong saya. Iya, tolong saya Bapak. Berlutut di kaki, tolong saya Bapak. Hari ini jangan sampai saya berdosa. Saya harus hidup kudus. Makanya kudus itu saudara. Mulai dari hal-hal sederhana. 1 menit dulu. 1 detik dulu kudus. Yang kedua, 1 menit tambah. Yang ketiga, 1 jam. Yang ketiga, 1 hari. Yang kedua, 2 hari. Yang ketiga, seminggu. Yang selanjutnya, 1 bulan. Baru beberapa bulan, 1 tahun dan seterusnya. Kalau terlatih saudara hidup kudus, itu akan menjadi tabiat kita. Disebutlah kita apa saudara? Serupa dan segambar dengan Tuhan. Ada rupanya Tuhan dalam diri kita. Gambarnya ada pada kita saudara. Karena gambar dan rupa Tuhan itu adalah hidup di dalam kekudusan saudara.
Sebab itu hari ini firman Allah berkata, jika orang benar saja hampir tidak selamat. Apalagi apa nasibnya orang yang berdosa. Jangan berdosa saudara. Orang yang berdosa dunia ini yang tidak tahu saudaraku firman Tuhan. Sama apalagi orang fasik, apalagi orang bebal. Enggak ada bagian mereka saudaraku sampai ke surga. Tapi kita yang sudah diselamatkan ini keselamatan awal. Teruslah kita mau dituntun kepada keselamatan. Dan tetap kerjakan keselamatan kita di perjalanan ini. Disitulah kita nanti, ketika nanti Tuhan datang kedua kali. Saat dia nanti berada di udara. Nama kita akan dipanggil saudara. Seperti tadi pujian tadi. Kalau namaku dipanggilku ada. Nama kita akan dipanggil saudara. Karena waktu kita bertobat dan dibaptis, resmi nama kita tercatat di sorga. Tetapi sudah, hati-hati di perjalanan. Nama kita bisa terhapus dari kitab. Karena apa? Di perjalanan ini, kita bisa saja menghancurkan keselamatan kita. Kita bisa menghancurkan keselamatan dengan apa tadi? Enggak taat kepada firman. Kita hanya saudaraku menuruti keinginan daging. Keinginan mata dan gangguan hidup. Hidup dalam dosa. Ketika kita hidup dalam dosa setelah bertobat. Itu namanya apa? Menghancurkan keselamatan. Jangan hancurkan keselamatanmu saudara. Dengan tidak mentaati firman Tuhan. Hanya memuaskan keinginan tubuh. Kita mau saudaraku dipengaruhi oleh si iblis. Jangan hancurkan keselamatanmu saudara. Gara-gara saudaraku dosa yang ditawarkan iblis. Apalagi kita mau saudara. Jangan. Sebelum waktunya terlambat saudara. Kalau waktunya sudah terlambat, apa yang terjadi? Seperti Esau dalam Ibrani. Apa dibilang? Waktu Esau, dia menjual hak kesulungannya. Dia tidak mentaati Tuhan. Itu sama saja juga menjual hak kesulungan. Lalu apa terjadi? Ketika tiba mendapatkan berkat, dibagikan berkat, dia tidak ada lagi kesempatan. Waktu dia sudah habis, saudara, untuk dia mendapatkan itu. Maka saudara, waktu kita berapa lama saudara di bumi ini? Kalau seperti kita ini ya paling 70 kalau buat 80 tahun. Di waktu yang singkat ini, jangan hancurkan keselamatan kita. Waktu yang sempit ini, pergunakan. Sebab nanti saudaraku, waktunya ketika nanti Tuhan ngomong seperti Esau, tidak ada lagi kesempatan kepadamu. Sampai dia saudaraku mencucurkan air mata begitu luar biasa, menangis-nangis sejadi-jadinya. Tapi Tuhan ngomong, tidak ada lagi kesempatan buatmu. Aku sudah memberikan waktu kepadamu bertobat, tapi kamu tidak berubah. Seperti kepada pendeta itu. Dikasih waktunya bertobat, enggak bertobat, enggak keluar dari tabiatnya yang lama. Akhirnya saudaraku, karena waktunya sudah tidak ada buat dia. Dia harus masuk ke alam maut, disiksa selama-lamanya. Nanti langsung dipindahkan ke alam neraka saudara. Karena alam maut beda dengan neraka. Alam maut adalah tempat sementara orang yang matinya tidak di dalam Tuhan. Tapi nanti neraka, tempat selama-lamanya di sana, dibakar. Sampai selama-lamanya saudara di sana. Menangis histeris sana saudara. Sebab itu saudaraku takutlah sama Tuhan. Saya percaya saudara, kalau kita setia kepada Tuhan dari awal sampai berakhir, yaitu hidup oleh iman dengan mentaati firman, dengan mau dituntun kepada keselamatan itu dari firman Tuhan, kita saudaraku akan pasti mengalami penggenapan keselamatan dan nama kita tetap akan ada saudaraku di bukunya Tuhan dan nama kita nanti akan dipanggil yaitu satu demi satu mengalami pengangkatan sampai ke surga.